Satu bulan. Wow. Yang tadi cuma 40, sekarang kita 3 kali lipat langsung. Iya, 3 kali. Bahkan itu sebetulnya lebih ya. Cuman karena ada sakit, kita libur-libur lagi, ya. Tapi kalau selama ini kan kamu yang bikin sendiri ya, nggak ada kepikir. Nah itu kembali lagi kalau kamu sakit, kalau apa kan itu kan jadi langsung anjlok menurun. Iya. Nggak ada rencana Karyawan gitu ke depannya. Kalau rencana sih pasti ada ya. Cuman saya lagi survei ruko yang ini. Karena kan kita awalnya cari ruko itu memang bener-bener ini rame nih gitu kan. Rame bukan berarti tempatnya. Nah, di sini bukan ibaratnya di sini laku, cuman nggak sesuai dengan target saya. Dalam hal volume kah atau traffic orang warawiri? Traffic kenceng. Cuman kalau misalkan orang mau kulineran kurang. Nah, jadi saya harus cari tempat lagi mungkin yang lebih proper untuk orang kuliner. Gitu. Jadi intinya adalah kamu cari tempat untuk orang bisa makan di tempat. Yang kedua orang benar-benar cari jajan. Kalau ini kan jalur cepat. Setelah lampu merah, jadi dia langsung ngebut. Oke. Tapi alhamdulillahnya karena saya pasang banner Besar. hampir menghalangi jalan gitu ya. Jadi orang baca mungkin mampir gitu. Tapi ya bismillah ya. Iyalah. Maksudnya itu gini loh. Satu di jalur cepat. Kedua dia hanya melihat kamu punya banner standing banner. Terus kemudian ketiga kan belum pernah coba. Iya benar. Itu. Ayo membuat 3 poin ini orang membeli, bukan berhenti loh, membeli. Itu sesuatu ya. Karena alhamdulillah ya yang udah lewat mampir lagi itu balik lagi. Yang awalnya saya bilang ini kok orangnya beda-beda terus ya gitu. Yang kemarin beli kok nggak balik lagi. Sementara saya jual sama teman-teman saya itu luar biasa balik laginya gitu. Pas saya coba untuk di minggu ketiga tuh mulai datang lagi yang orang yang sama. Ya orang yang sama. Mulai bangkit sih, cuman untuk di situ ya mudah-mudahan kita kan baru 2 bulan juga ya di situ. Belum 2 bulan malah menjalan 2 bulan di situ. Nah, jadi kamu masih fresh banget ya dari pekerjaan kantor ya. Pekerja kantor maksudnya. Yang saya shock sih banyak ya ketika kita yang tadinya bangun pagi yang ketat dengan aturan gimana sekarang alhamdulillah lebih sehat sih. Bisa gym. Tapi tetap bangun pagi dong. Bangun pagi sih nggak jam 5 pagi lah ya. Nggak jam 5 pagi, sholat pasti ya. Iya. Berarti tidur lagi boleh lah gitu ya. Nanti jam berapa? Nanti istri saya ngurusin anak saya dulu. Karena dimsum ini pangsa pasarnya dia lebih ke siang ke malam. Jajan. Jadi kalau misalkan kita buka pagi nih jarang. Nggak ada yang beli. Iya. Dan saya lihat juga toko-toko dimsum emang bukanya sore sih. Oh mungkin juga karena mereka sudah tidak mau makan malam kali. Jadi ini sebagai salah satu alternatif. Karena ini kan sebetulnya cemilan yang mengenyangkan juga sih. Nah sebenarnya kamu kalau ini kan pasti kamu punya rencana dong ke depannya seperti apa? Apa rencana kamu ke depannya dengan ini 2 bulan udah 3 kali lipat dari yang sebelum-sebelumnya kan? Yeah. Kamu punya apa? Nantinya nggak tahu. Tadi kan hanya ruko aja kan, tapi sebenarnya di kepala kamu si Raden Dimsum ini mau menjadi Raden di atas dimsum yang lain. Kalau saya sih lebih ke saya sebagai pabriknya. Oke. Jadi saya produksi aja, semua orang beli dengan reseller saya gitu. Kamu mencontoh si Pak Haji dong ya? Hampir. Enggak juga ya? Hampir ya. Tapi Pak Haji dia punya juga pabrik dimsumnya, dia juga ada gilingannya, ya itu termasuk luar biasa ya. Tapi mungkin saya akan mencontoh ada satu lagi tuh. Jadi awal saya mulai itu cari kulit dimsum ini, itu berbagai merek. Karena kan tekstur, aroma itu beda-beda. Saya pilih nggak ada aroma. Jadi waktu kamu menentukan itu bagaimana caranya? Ke online tapi saya datengin tuh di mana tempatnya. Dan ternyata mereka punya toko dimsum. Dan sebentar. Jadi online itu menjual kulit. Bahan bakunya kan? Enggak, kulitnya. Kulit dimsum. Tetapi dia juga mempunyai pabriknya. Karena kan kalau kita bikin kulit itu akan butuh waktu lagi. Kulit yang melilit dagingnya. Iya. Jadi orang itu mungkin dia beli lagi ke pabrik lagi.
Karena saya tidak dikasih tahu pabriknya di mana, saya beli sama dia awalnya. Nah, akhirnya saya ketemu jodoh lagi tuh dengan kulit. Dan itu cocok dengan ini. Bahkan saus dimsum ini Sama dia? Enggak, saya belum rakit sendiri, belum bikin sendiri. Karena saya bikin sendiri disamain sama punya orang enak, cuman lebih cocok ke yang langsung jadi. Oke. Ada itu di pasar. Ini pedas banget. Oh, di pasar itu ada. Tapi Bukan kamu di belum pasar, bikin. di e-commerce. Di e-commerce itu ada. Ada. Menurut kamu apakah semua lebih bagus semua dibuat sendiri atau yang penting mainnya aja, utamanya aja, tapi yang lainnya bolehlah kita saling berbagi. Jadi bukan berbagi lah, ekosistemnya jadi terbentuk. Kalau saya sih lebih tertariknya sebetulnya semuanya bikin sendiri. Cuman keadaan waktu saya bikin produksi segala macam itu benar-benar menyita waktu. Belum kalau ada pesanan mereka pengen saya ngantar gitu kan. Oh, masih kepengen orangnya yang antar. Gojek segala macam, udah saya kasih kamu ongkir aja, yang penting kamu yang antar. Oh gitu. Karena ya karena kepercayaan mungkin, karena ya setiap saya ngantar itu ya saya ajak mereka ngobrol segala macam kan teman-teman. Jadi ketika saya ini teman-teman semua, bukan orang baru. Iya makanya. Kalau orang baru enggak sih. Teman-teman, jadi begitu saya datang, mereka datang tuh rame gitu kan. Jadi di perusahaan mana gitu, mereka di situ. Pagi-pagi saya udah datang kan. Itu sih nggak masalah, karena kan kayak orang tuh kangen reunian seperti itu kan, dipikir yang baru-baru juga minta dianterin. Yang baru tetap saya ini semua, Paxel, Gojek semuanya. Itu kalau kayak gitu kamu bukan berlangganan, ada misalnya negosiasi kah dengan Paxel dengan apa pengiriman? Itu belum saya pelajari. Tapi bisa itu ya? Seharusnya bisa, karena rata-rata orang sekarang udah gratis ongkir kan. Mungkin ya pelanggan saya juga pengen gratis ongkir. Nah apalagi yang di luar kota itu, ketika saya live TikTok sama penggemar-penggemar yang dulu saya nyanyi, itu mereka pengen nyobain tapi nggak ada jangkauan untuk kirim. Itu ini tahan berapa lama sih sebenarnya? Kalau di alhamdulillah kan ini di suhu ruang kita yang pernah beli ya, itu ditaruh di kulkas bawah, misalkan nggak diapa-apain, ya itu masih bertahan sampai besoknya. Oke. Oh bagus dong kalau Tapi gitu. kalau karena ini mungkin karena fresh ya dari bawangnya, menjadi bahan pengawet alami. Sama minyak wijennya saya yang berkualitas. Oh, jangan pernah pakai yang yang brandnya merah itu ya. Karena saya pernah pakai yang murah, itu sampai habis 1 botol itu gak ada wanginya. Oke. Dan saya nemu minyak wijen yang bagus itu pas saya beli kulit. Itu saya lihat di dapurnya mereka beli minyak wijen. Jadi nggak usah pakai tanya. Tapi itu kan nggak usah malu ya kalau kita mau menyontek. Saya nanya justru banyak yang ngasih tahu. Nggak tahu. Oh gitu. Jadi begitu saya tanya sama tukang-tukang dimsum, mereka lebih menutup diri. Padahal saya cuma bertanya ini bagusnya pakai apa enggak. Nah ini proses bumbu-bumbu ini kita awalnya dari YouTube, tapi rasa dari YouTube kan standarnya dimsum. Saya paduin lagi sama pabrik, saya paduin lagi sama abang-abang yang jualan. Bahkan shocknya saya di luaran sana banyak yang bilang, ya kamu rugi banyak dong katanya. Maksudnya rugi banyak, kita tuh nggak pakai yang ini dikurangi ini. Kata saya, selama orang masih beli dengan harga, iya saya masih untung, bahkan untungnya lumayan, saya nggak akan pernah ganti. Tetap saya pertahankan dengan kualitas saya sih. Kalau makanan kita jual F&B, sepengetahuan saya dengan teman-teman yang saya tahu adalah nomor 1 kualitas. Selama kualitas itu sudah diterima oleh konsumen apapun, jangan sekali-sekali rubah kualitas. Betul. Nah, kalau memang bahan-bahan itu naik, ya mencobalah kita naikin pelan-pelan harganya. Bukan berarti mengurangi, kan sekarang ini kan banyak. Ini kunci keberhasilan penjual sama pembeli ya. Sama pembeli. Ya kayak ini pengalaman orang-orang yang sudah sukses yang awalnya ya kayak kamu gitu, struggling dari kantoran, kemudian bikin ini, kemudian juga jualan, ya seperti itu. Jadi jangan pernah merubah kualitas. Karena ternyata konsumen itu tahu, pinter juga gitu loh. Kalau ini kok bawangnya kok nggak rasa bawang ya sekarang, misalnya kayak gitu. Nah yang seperti itu, ini ya maksudnya sebagai
ini aja ya, apa sharing aja, sharing aja. Semua kalau ngasih ide pendapat saya tampung dan menurut saya yang masuk di akal pasti saya jalanin. Kayak ini kan sebetulnya ini nggak ada ini ya, nggak ada ini apa? Stiker. Stikernya jarang saya tempelin karena teman-teman itu mau jual lagi. Oke. Jadi kalau misalkan tahu Raden Dimsumnya lebih murah, ya mendingan mereka ke Raden saya. Dimsum. Jadi menghargai reseller saya nggak tempel. Jadi itulah yang membuat kamu kalau bisa jadi pabriknya aja ya, untuk reseller. Betul. Kalau untuk saya lihat yang pabrik-pabrik juga mereka tetap punya outletnya, punya cabang di mana-mana. Tapi itu pemanisnya aja mungkin ya. Tetap mereka ke resellernya. Tapi kamu tahu nggak Niko, kalau bagi saya ya, karena kamu masih muda kan, untuk kedepannya kamu betul-betul membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu bagus banget. Pengen, karena saya udah pelajari juga yang di pabrik itu mereka cara menggajinya seperti apa, biar ibu-ibu itu bisa bergerak punya pekerjaan. Saya nggak, kan banyak yang udah punya apa mesinnya, tapi menurut saya sih tangan manusia itu lebih enak sih. Iya, masih ada. Iya benar. Kalau dulu oma saya bilang, ini di tangan nih ada ya gitu-gitu ya, I know lah ya maksudnya. Nah, pertanyaannya saya, kalau kamu disuruh pilih, kamu menjadi entrepreneurship entertainment di entertainment atau menjual atau punya pabrik ini, di mana kamu akan memilih? Kalau disuruh pilih? Gak ada pilihan. Enggak ada. Keduanya. Nggak ada pilihan. Kalau disuruh milih ini kan untuk ekonomi saya ya. Untuk penghidupan keluarga saya. Tapi kalau untuk entertain itu darah daging saya mungkin ya. Yang udah saya coba buktikan kepada orang di kampung dulu yang mereka mungkin ada yang memandang sebelah mata saya. Saya udah buktiin gitu loh. Saya udah di Jakarta. Kalau boleh kamu ikut kompetisi apa sampai maksudnya ada roadshow segala macam? Nyanyi. Enggak apa misalnya Indonesian Idol kah gitu itu atau RRI? Lebih ke kayak kondangan gitu ya, dangdut gitu. Oh, kamu penyanyi dangdut? Iya, penyanyi dangdut. Ini boleh nih kita record. Kita rekam. Jadi ya sebetulnya kalau orang bilang penyanyi dangdut, saya covernya dangdut atau Melayu? Dangdut. Tapi awalnya bukan dangdut. Lah, karena kan saya cinta banget sama Nika Ardila. Jadi koleksi saya sama Nika Ardila itu hampir setengah kamar kali ya. Kaset tip, piringan hitam, baju, sampai jam tangan asli beliau juga semasa hidupnya saya dikasih sama ibundanya beliau juga ada. Oh, kamu tuh salah satu penggemar berat, berarti kamu fansnya Nika Ardila. Fans berat Nika Ardila. Jadi kamu masuk di komunitas fansnya dia? Iya, bahkan sama keluarganya udah akrab banget. Oke. Nah, jadi saya itu awalnya seperti itu. Jadi ayah saya punya mobil, di dalam mobil itu ada kaset Poppy Mercury sama Nika Ardila. Bahkan Poppy Mercury ini saya kira Nika Ardila karena kan suaranya mirip-mirip tuh. Karena yang Poppy Mercury ini nggak ada sampulnya. Nah, sampai usia saya udah SMP, saya udah lomba kemana-mana bawain lagu dua orang ini, baru tahu kalau itu beda orang. Poppy Mercury. Makanya dua kaset mereka saya koleksi banget tuh. Sampai ada yang jual 1.500.000 tahun berapa itu saya beli. Padahal kaset Bita yang harga 100 ribuan, 50.000 gitu. Karena ini apa yang kaset Bita? Kaset Pita? Iya, kaset 1,5 juta. Karena saya pengen punya kaset yang itu dari Malaysia itu. Jadi berarti koleksi dong dia? Koleksi saya. Enggak, maksudnya kamu membeli dari kolektor? Kolektor. Ya kan? Kolektor itu penjual, dia itu ngejualin memasok karena saya punya kaset itu dipinjem, gak balik lagi. Punya lagi katanya mau di kopi dijadiin kayak kan dulu belum ada Pita atau digital CD ya. Mau dibikin digital, ternyata hilang. Nah, sekarang pertanyaannya kaset-kaset kan berarti kamu koleksi kaset-kasetnya itu di mana sekarang? Di rumah masih. Terus masih ada mesin radio masih. tape yang berkaset itu yang kaset itu masih bisa ini? Masih, cuman nggak saya pakai lagi karena kaset itu kan ada umurnya ya. Dia udah mungkin mau mulai rapuh. Ngeok-ngeok gitu enggak sih, masih bening banget. Oh ya? Saya jaga, bahkan ada yang segel juga. Saya beli itu sampai 5 kadang dulu. 5. Bahkan saya koleksi foto-foto dari fotografer aslinya. Kok kamu bisa ini ya, maksudnya seneng banget ya? Apa karena suara kamu tinggi atau apa? Enggak, Nika Ardila ini banyak yang harus kita pelajari sih. Karena beliau itu
di luar orang tahu penyanyi ya, dari orang yang Hengky Kawilarang, semua desainer yang ternama yang pernah ketemu sama beliau, ketemu sama saya di lokasi syuting pun apa, itu dia banyak positifnya luar biasa gitu. Kamu tuh maksud waktu dia masih hidup, kamu masih Enggak, saya masih kecil, kecil banget ya? masih baru lahir. Oh iya, dia udah lama ini ya. Dia udah meninggal, saya baru Nah, kamu mulai kenal Nike Ardila punya suara dari mana? Orang tua? Ya itu dari kaset-kaset tape di rumah. Oh, berarti orang tua suka ya? Enggak sih, kalau orang tua itu dia bukan suka apa yang tenar saat itu ya di setel-setel Lagi hit. aja gitu, iya. Nah, ceritanya saya itu penyanyinya maunya jadi penyanyi pop. Tapi ketika saya ikut audisi, kok suara kamu dangdut sih, suara kamu dangdut sih, suara kamu dangdut. Nah, dari situ saya Berdangdut. Kan cengkoknya kan berbeda. ya mungkin karena lagu Malaysia kan agak-agak dangdut gitu. Jadi kamu lebih dangdutnya dangdut Malaysia. Kalau itu Melayu kayaknya ya. Ya Melayu, tapi mungkin cengkok saya mau bikin Melayu tapi plesetnya ke dangdut gitu. Jadi saya jadi penyanyi dangdut. Terus kamu udah recording berapa album atau apa? Kalau single satu, tapi kalau cover itu puluhan ya. Saya berhenti karena banyak beberapa cover saya yang dianggap wah ini menyalahi aturan gitu kata pendengar saya. Tapi kan waktu masa itu kan belum ada ya hak cipta yang cover bebas waktu itu kan. Jadi saya banyak banget cover. Akhirnya saya tembus udah 20 juta penonton. Itu YouTube asli saya kehack. Nah itu satu kisah juga nih. Jadi saya dulu tuh eksis banget sambil kerja sambil rekaman. Ketika YouTube saya dicuri, yang penghasilan saya udah 2 digit, itu saya kayak orang trauma banget. Trauma Jadi, karena apa? Maksudnya untuk membangkitkan YouTube itu lagi butuh waktu banget. Berapa tahun itu kamu dari sampai 2 digit punya? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun 2 digit langsung. YouTube saya bener-bener laris manis karena di saat ada Iis Dahlia dulu lagi itu nyanyi. Saya nyanyi. Di saat ada penyanyi apa saya nyanyi. Itu booming sampai 20 juta penonton. Ya udah, akhirnya pas 2 digit baru 3 kali 2 digit, sebelum kan cuma aduh sayang banget iya, sayang banget. 24 juta, 22 juta. Sayang banget. Itu pas Covid loh hilangnya. Jadi awalnya ada email yang masuk. Email itu seolah-olah itu adalah yang pengelola YouTube saya. YouTube. Padahal itu orang lain. Oh, terus kamu kasih passwordnya segala gitu? No, saya pencet no. Saya konfirmasi ke orang dulu, udah hilang, udah diganti semua nomor handphone. Oh iya. Jadi scamnya itu pintar, dia itu seolah-olah kita harus konfirmasi yes atau no, padahal itu semuanya yes. Menurut saya ya. Malam itu kayak kita bengong gitu dong. Bengong, bener-bener saya. Akhirnya sampai saya, teman-teman kok nggak cover lagi ya? Saya udah. Kenapa nggak mulai? Sekarang kan kalau misalnya kita di YouTube kalau nggak salah kita bisa tulis kalau kita nyanyi cover kan kita bisa tulis cover. Iya sebenarnya cover, cuman kan banyak beberapa kali publisher yang hubungin saya. Entah itu publisher asli atau bukan gitu loh. Jadi saya nggak bisa bedain. Buktinya kalau misalkan mereka kalau mereka asli, kenapa mereka cuman di saat itu doang, udah itu hilang, nggak nuntut lagi, itu oknum. Karena waktu itu saya nyantumin nomor usaha, jadi orang bisa hubungin saya. Oh. Gitu. Itu salah satu. Nah, akhirnya saya sekarang ke single aja sih. Lagi nyusun lagi. Jadi kamu tapi YouTube-nya udah mulai lagi? Mulai lagi dan baru monetis lagi. Baru monetis lagi. Oh lumayan dong. Cuman ya masih kecil banget. Perjalanannya panjang lagi pastinya. Ya tapi karena itu passion kamu, hobi kamu, pasti akan. Maksudnya kalau dulu bisa 2 digit itu 2-3 tahun kan, ini kan apalagi waktu kamu banyak. Iya sih. Selain fokus di sini, jadi kamu fokus ini lagi stres, maksudnya kebanyakan order gitu kan stres tuh healing dulu lah, healingnya nyanyi gitu. Bisa jadi sih. Saya juga fotografer juga. Oh fotografer ya, juga? Niko Potret. Nah itu saya berdiri dari 2018. Jadi kalau ada yang private nih nanti, terus boleh hubungin saya. Harganya lebih negosiasi lah ya, negotiable lah ya. Oh jadi foto private, terus foto apa model, miss pageant. Saya suka motret kayak ya ada beberapa miss yang udah terkenal, saya foto juga. Miss
itu juga saya foto. Ada salah satu finalisnya juga. Yang acara-acara Ivan Gunawan juga ada salah satunya personel juga. Apa? Kalau saya di peserta. foto gimana ya? Bisa. Bisa nggak jadi lebih muda? Bisa banget. Kalau untuk editing semuanya kita belajar sendiri. Itu juga free juga pelajaran untuk jadi Jadi kamu dari foto as a photographer, terus kamu ngedit sendiri, fotografer, ngedit sendiri, semuanya sendiri. semua sendiri sampai ini. Tapi kamu nggak ada yang misalnya foto studio atau apa, nggak ada? Ada, saya bikin semuanya. Oh, kamu bikin? Kalau studio foto untuk saya customer nggak bisa sewa studio, itu saya pakai kain, Pak. Layarnya semuanya udah ada sih. Oke. Di mana? Di rumah? Atau? Di rumah, tapi biasanya mereka panggil kemana. Kalau di rumah kan untuk orang yang itu yang butuh nggak memungkinkan, Iya. bisa dipanggil. Cuman kalau yang ala studio masih sederhana, biasanya lebih ke outdoor juga sih. Nah ini sih ngomong sama Tini nih, bisa ala studio. Bisa. Bisa muncul benefit ya. Ya alhamdulillah sih. Yang Lumayan sih Kak. Yang lagi sekarang lagi bener-bener saya pegang itu yang private aja sih. Yang private aja. Karena pageant tahu sendiri kan. Iyalah, pageant. Sponsor. Saya punya mua, cahilah saya punya mua. Sebenarnya bukan, maksudnya saya kalau ada yang penting-penting banget perlu berkonde dan bermake up, dia tuh muanya pigeon, muanya juga ya sekarang udah masuk istana ya, gitu loh. Ya itu juga sama dari ya, sama kayak semua dimulai dari nol. Jadi dengan niat, tekad, mau tetap belajar, nggak pernah nyerah ya. Benar. Terus konsisten. Nah jadilah dia sekarang dipanggil-panggil. Sekarang udah luar biasa. Bayarannya juga dia udah bisa lihat, menentukan gitu. Kalau sama saya ya biasa aja seperti biasa. Tapi juga bagi orang-orang bahwa mahal ya gitu ya. Tapi karena saya udah lama sama dia biasa dan sekarang dia rate-nya di mana tahu. Jadi bagi saya ya biasa aja gitu loh. Saya dulu sampai belajar itu sampai ya ibaratnya nggak ada yang ngajarin. Belajar editing itu sama orang India, YouTube orang India yang tangannya kemana, saya ikutin kemana, terus itunya kemana, saya ikut kemana. Sampai yang rumusnya seharusnya 1 kali klik itu saya harus hapus semua foto untuk ganti mulai dari awal lagi. Cara ngilangin jerawat segala macam, memperkecil rahang, yang gede-gede di perutnya gimana caranya. Iya serius. Serius? Iya, sampai mewarnai baju yang harusnya apa segala macam, nodanya. Itu semuanya saya pelajari tuh. Sampai pernah nangis di busway gara-gara ada satu job di mana dia itu minta cetak. Sementara saya ngeditnya pakai handphone. Akhirnya saya ke toko laptop dan saya masih buta Photoshop. Langsung dapat job kayak gitu, akhirnya itu belajar. Terus dapat job studio foto. Ngatur lighting, lampu segala macamnya itu sambil lihat YouTube. Untuk customernya bisa. Tapi kamu boleh dibilang orang nekat gak sih sebenarnya? Dari yang nggak tahu terus jadi. Iya, semuanya. Ke Jakarta juga kan sama orang buta aslinya. Sendiri tapi waktu itu. Dan saya berbekalkan uang 20.000. Itu ceritanya abis lomba menang itu yang saya bilang ada oknum yang minta uang gitu kan. Tapi saya coba cari alamat, ada satu juri Indigo yang di daerah Trogoraya. Itu dia tuh ngasih satu kartu nama, katanya Dek saya kesini aja. Ternyata dia cuma kameramen biasa. Nipu juga. Nggak nipu, tapi dia mungkin mau ngarahin kita biar ke Jakarta aja daripada ikut di Lampung. Ada positifnya lah Ada ya. positifnya, tapi pas saya ke tempat dia itu kan juga kayak sutradara kecil gitu. Dia waktu itu megang reality show. Reality show lagi hits waktu itu kan. Itu di tempat syutingnya Infotainment, di belakangnya dia kos. Nah, saya itu ke kosannya dia, ya saya bersihin segala macamnya. Numpang doang gitu. Dan tapi dia baik, maksudnya baik menerima itu. Menerima. Ya apapun itu kan ya. Tapi kan ekspektasi kita kan mau jadi artis terkenal, tapi ternyata Jakarta nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah sama. Nah bagi kamu sekarang sudah terkenal atau belum menurut kamu? Lebih ke belum sih, belum terkenal banget. Cuman lebih ke ya jangkauannya udah luas. Tapi orang sudah kenal kan? Insya Allah udah.